Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah di rumah dan dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kita bertemu lagi di program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Pagi Mas Bedul. Pagi Mas En. Belum berubah jadi laki-laki. Teh. Pagi Tehen. Pagi Kakak Nabawi. Aku aneh ya dipanggil teteh ya. Iya. En aja lah. Oh. Gini gatel. Ya susah garuknya susah. Harus ke dalam nih. Susah nih nggak boleh. En, aku kasihan deh sama temen aku tuh. Temen aku lagi kesel En. Kenapa? Dia lagi kesel gara-gara pernikahannya gagal disebabkan oleh tidak diterimanya maharnya. Oh, emang maharnya apa kok sampai nggak diterima? Ya nggak tahu lah ya. Jadi artinya maharnya itu nggak diterima oleh ibunya. Ibunya kayak nggak setuju, makanya jadi pernikahannya gagal. Ya ampun. Maharnya tuh kayaknya mungkin ya. Apa minta gunung? Enggak, gunung juga cuma satu doang, aduh, nggak banyak gitu. Tanah paling. Minta Kita sawah, ladang, lautan. Waduh. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Plus dong. Waduh ya Pak, susah ya Pak nyari Susah maharnya maharnya ya? Pak ya. Emang kenapa sih kan kasihan jadi gak jadi Iya nikah ya? dong, kan? Padahal kan wanita yang baik katanya wanita yang mudah maharnya, yang ringan maharnya. Katanya gitu. Assalamualaikum. Om Nek. En, kedengeran lagi ngomong-ngomong mahar. Iya, Udah Nek. mau nikah lagi? Lo kan? Bukan bedu mah. Saha. Ada asisten bedu mau nikah. Oh, Anton. Anton. Dinikahin. Mau nikah. Terus? Dia maharnya salon ibu mertuanya mintanya besar. Dia nggak mampu mewujudkannya, akhirnya nggak jadi pernikahannya. Ganti aja sama yang lain lah. Iya, diganti sama semua, pengennya gede semua. Nggak ada yang kecil. Cari yang wanita yang ringan, maharnya tuh susah ya, Bang. Kita lihat deh bagaimana hukum mahar dalam aturan agama. Mahar pernikahannya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mahar. Mas kawin. Apa sih yang namanya mahar, yang namanya mas kawin? Harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya karena adanya pernikahan. Itulah mahar, itulah mas kawin. Hukum mahar bagi laki-laki yang menikahi seorang perempuan hukumnya adalah wajib. Anda lihat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sesuai dengan kesanggupan kalian dengan ikhlas. Dari kalimat ini sadaqatihinna nihlah, ini akar katanya sidik, benar, jujur, dan ikhlas. Artinya apa? Dengan kalimat sadaqatihinna nihlah, sedekah yang diberikan kepada perempuan yang dinikahi dengan ikhlas. Artinya seorang laki-laki ketika menikahi seorang perempuan jujur menghadapi hidup bersama-sama. Kemudian mensyukuri nikmat. Kemudian benar-benar hanya karena Allah. Tuh awal katanya begitu tuh. Yang namanya sidik, benar dan jujur. Sekarang berapa sih jumlah mahar yang harus diberikan kepada perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki? Itu nggak ada kepastian. Nggak ada jumlah minimal berapa, maksimal berapa, tidak ada. Yang jelas, Rasulullah SAW sendiri ketika menikah dengan Siti Khadijah, maharnya 20 ekor unta dan sejumlah emas. Kalau harga unta 30 juta. Artinya kalau 20 ekor udah berapa? 600 juta. Masya Allah. Itulah mahar yang Rasul berikan kepada Siti Khadijah. Belum sejuta emas. Di kita mah punten, kadang-kadang
dengan seperangkat alat sholat. Aduh. Tapi kembali kepada keikhlasan seorang perempuan. Punten. Di masyarakat kita ada beberapa suku di mana kalau laki-laki akan menikahi perempuan, yang menentukan itu orang tua perempuan. Kadang-kadang emaknya cewek matre. Minta 500 jeti. Lah, calon mantunya aja berapa gajinya. Bahkan punten dalam tanda kutip tidak sedikit daerah yang punya budaya yang namanya anaknya yang perempuan dihargai dengan S. Betul, Pak, betul, Pak. S2, S3. Lebih Ya mahal. seorang dokter, seorang insinyur harganya mahal. Oh, maharnya mahal. Punten. Kalau saya katakan salah juga salah nanti. Itu memang budaya. Cuman itu bukan budaya agama kita. Budaya dari kebiasaan dalam agama kita tidak benar. Ya, ya. Makanya punten tidak sedikit di suatu kampung banyak perempuan nganggur. Soalnya oleh keluarga perempuan laki-lakinya ditarif ketinggian. Sehingga tidak berani tuh orang laki-laki dengan harga sekian. Seolah-olah orang perempuan ini sudah dibeli oleh laki-laki. Karena dia insinyur, dia dokter, harganya sekian, sekian, sekian. Ini memberatkan. Kenapa? Dulu di zaman Rasulullah ada seorang perempuan dari suku Pazalah. Dia dinikahi oleh sahabat Nabi, maharnya sepasang sandal. Ah, iya betul. Rasul tanya kepada perempuan tadi, apakah engkau ridho dengan mahar yang sepasang sandal? Perempuan dari kaum Pazalah tadi mengatakan, saya ridho ya Rasulullah. Ya udah lanjutkan. Jadi kalau perempuannya ridho tidak masalah. Bahkan yang namanya Ibu Hindun itu menikah dengan Abu Sofyan, itu dia minta mahar, Abu Sofyan masuk agama Islam. Boleh juga yang namanya mahar itu dengan bacaan Al-Quran. Misalnya maharnya dibacakan surat Ar-Rahman tapi apal di luar kepala, itu boleh. Di kita mah kebanyakan, maaf dalam tanda kutip, maharnya itu seperangkat alat sholat. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan yang namanya mahar lebih baik yang berguna, yang bermanfaat, yang berharga. Karena mahar itu menghargai seorang perempuan. Tidak melecehkan perempuan. Bahkan punten di kita mah banyak yang pamer maharnya. Dibawa di nampan. Kayak bendera pakai lidih. Pernah lihat nggak? Lidih. Mama pernah pakai lihat. Bunga, di putar-putar tuh di ratusan tuh. Itu jangan. Pamer ria, kasihan orang nggak mampu. Mereka ngeliatin aja tuh di ratusan tuh dibikin bunga dan Masya Allah, jangan. Itu ria. Kasihan kalau ada tetangga yang miskin ngeliatin duit banyak, ya Allah duitnya banyak amat ngiler. Kecuali kalau tetangga ada yang miskin dibagiin dulu seorang 2 lembar yang merah. Iya, ya benar. Oke, baik. Oke jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, kalau ada orang yang mau melamar, memberikan mahar pernikahan, tapi kita nggak suka, akhirnya disusahin aja tuh maharnya, biar sekaligus menolak dengan kata lain, dengan cara lain. Punten. Kalau memang tidak suka, katakan tidak suka. Karena pernikahan ini kalau bisa seumur hidup cuma sekali. Kalau dengan Anda katakan mahar sekian, siapa tahu dia punya simpenan. Kalau tiba-tiba mampu, Ujuk-ujuk ada aja keluarganya yang udah deh, nih sini gue bantuin, yang penting lu kawin sama dia. Apakah dia nyesel? Jujur katakan, kalau aku nggak suka menikah denganmu, tolak langsung perempuan. Karena kita perempuan punya hak untuk bahagia dalam hidup kita. Kalau menikah dengan orang yang tidak suka, bagaimana akan bahagia? Dan yang bedu jangan lupa, mahar pun boleh diutang. Ada orang yang curhat ke mama, dia cerita, waktu menikah sama suaminya kan dia jalan-jalan tuh sama calon suaminya. Lewatin toko mebel. Nongak. lemari. Ya Allah, tempat tidur Tempat cantik tidur. banget, tempat tidur begitu. Kata suaminya, mau. Nanti deh kalau menikah, saya belikan tempat tidur itu buat maharnya. Iya. Bahkan punten, kalau di kampung saya di Ciamis, laki-laki menikah dengan seorang perempuan, isi kamar itu dibeliin oleh laki-laki.
tempat tidur, lemari, toiletnya, lemari itu dibeliin. Itu sekamar itu diisinya dibeliin. Itu maksudnya memang sih bukan mahar tapi hibah. Hibah, pemberian daripada calon suami. Ini yang Mama curhat tadi itu. Ada seorang perempuan cerita. Waktu menikah suaminya bilang, nanti saya belikan tempat tidur yang kayak kemarin kamu lihat. Tapi duitnya belum ada, ngutang. Ternyata sudah 10 tahun, 20 tahun belum kebeli, mahal untuk tempat tidur. Sementara dia kehidupannya pas-pasan, kagak sampai-sampai. Ketika suaminya sakit, itulah istrinya cerita. Bahwa suaminya dulu ngutang mahar, maka suaminya wajib membayar mahar kepada istrinya. Karena mahar itu hukumnya wajib. Makanya Allah saja mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuman kalau Mamah Do, kalau lagi nikah aja maharnya ngutang, gua mah mendingan gak usah punya laki dah. Iya benar. Mahar aja ngutang, bagaimana buat hidup ke depannya? Hari-hari Mah ya. Jadi punten, pola berpikir orang kan tidak sama. Kalau saya karena orang kampung hidup tuh apa adanya. Ini yang mampu selesai. Tapi ada orang yang begitu menikahkan anaknya. Orang yang datang banyak dari dua belah pihak dari besan. Pengen dibilang wah. Wey, kadang-kadang emasnya minjem dari mana. Kadang-kadang gelangnya banyak. Ini sampai ngeromjong. Tapi bukan emas sepuhan. Walaupun lu ketawa, gue mah beneran menyaksikan itu. Tapi perempuannya rela. Ya silakan kalau Anda rela. Hanya buat wah-wahan doang. Bahkan ada yang berantem. Gara-garanya waktu menikah. Cincin emaknya cowok itulah yang dipinjem. Dicuci dulu sama gelang emaknya. Dibilang ini mahar. Begitu habis nikah sama emak mertuanya diminta. Nih cewek ini nggak kasih uang ini uang mahar. Suaminya mengaku itu punya ibu saya. Cuman dicuci lagi di tukang emas, jadi kinclong. Dikasih mahar. Artinya si suami ini wajib bayar ke emaknya. Atau kalau itu dikembalikan, dia wajib ke istrinya berapa harga cincin dengan emas gelang yang dia mas kawinkan. Bukan buat mahar. Hati-hati. Nek, ada, yang pernah dengar ada di satu daerah, ini nggak tahu benar atau enggak ya, dari satu daerah yang katanya ini kalau mau menikah itu bukan laki-lakinya yang memberikan, tapi justru perempuannya gitu, yang suruh kayak bayar. Jadi kayak ada temennya nih bilang ini kalau mau nikah sama dia nih ceweknya justru yang bayar saya gitu. Jadi dalam Islam nggak ada. Yang benar dalam Islam wa atun nisaa sodukotihinna nihlah An-Nisa ayat 4. Berikanlah kepada perempuan yang kalian menikahi, wahai kaum laki-laki. Artinya laki-laki menikahi perempuan, dia punya kewajiban memberikan mahar mas kawin. Bukan perempuan yang ngasih sama suami. Jadi seolah-olah kita perempuan ini beli laki-laki gitu. Iya gitu. Itu dalam aturan fikih, dalam aturan Quran, hadis itu tidak ada. Tidak ada. Budaya masyarakat yang Budaya aja Itu ya, budaya. Budaya, Tapi tidak dalam agama kita. tidak dalam agama. Tidak ada. Kan semakin tinggi statusnya seorang laki-laki, terus semakin mahal juga itu katanya mah. Iya, katanya gitu. Apakah kalau status laki-laki makin tinggi S-nya 3, kemudian misalnya kepintarannya sekian, apakah dia menjamin bisa membahagiakan anak perempuan kita? Belum tentu. Belum tentu, Pak. Tidak sedikit orang yang sekolah nggak punya S. Cuman SD, kehidupannya sederhana, tapi dia setia membahagiakan anak kita. Makanya punten kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang Anda punya anak cewek. Jangan tergiur Anda dengan keduniaan. Dunia mah hanya sementara. Karena bahagia, kalimat bahagia dikejar semua orang. Tapi bukan dengan titel. Bukan dengan pangkat jabatan dan kekayaan. Tapi ketenangan batin kita. Tidak harus cari yang calon mantu yang S1, S2, S3, Ya. S4. Kalau perlu yang S oleh. Sekarang Mamah tanya. Soleh. Bedu sudah S berapa? Esteller. Ya S-nya habis mah. Nah, panas cair. Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma imanihim. Al-Fat ayat 4. Dialah Allah yang menurunkan rasa tenang ke dalam hati orang yang beriman untuk menambah iman yang sudah ada dalam hati manusia. Jadi kata Allah dalam surat Al-Fat ayat 4, ketenangan batin, kesenangan hidup, kebahagiaan hidup
bukan dari harta, kekayaan, pangkat jabatan, tapi dari iman kita. Makanya Islam mengajarkan tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha palika bidati dini taribat yaminuka. Nikahilah perempuan yang kamu sukai karena kekayaan, turunan, karena cantik, atau karena tampan, karena agama, ambil yang paling baik agamanya, atau hidup kalian akan sengsara. Jadi kalau yang tanakan dalam Islam tidak ada. Oke, Nek, kan misalnya ada gini, kayak tadi kasus temennya Mas Bedu nih. Terus si perempuannya tuh pingin mengusahakan supaya dia tuh nikah nih, karena ibunya kan gak setuju sama maharnya. Akhirnya dia bantu, dia nggak apa-apa deh, aku bantuin dia pakai uang aku gitu. Itu gimana? Itu boleh nggak, Nek? Boleh. Misalnya laki-laki menikahi seorang perempuan, ibu mertuanya minta 50 juta, cowoknya cuma punya 10 juta. Anak ceweknya duitnya banyak, tabungannya. Nih saya tambahin 40 juta. Yang penting ngomongin dengan saya. Boleh. Tapi kalau hidup dimulai dengan kebohongan, yang saya khawatir selanjutnya suami Anda tukang bohong. Oke, Oke, Nek. Boleh-boleh, sah selama rukun nikah ada. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan, 2 orang saksi adil, ijab kabul. Ini ada pernikahan sah. Kalau mahar memang selalu harus bentuknya terlihat ya, Maya? Harus ada fisiknya ya, Maya? Tidak. Buktinya tadi yang namanya Ibu Hindun nikah dengan Abu Tolhah. Yang penting engkau masuk Islam. Ada fisiknya nggak? Oh iya, baca surat. Jadi tidak harus dengan fisik, tapi yang sesuatu yang berharga. Oke, iya. Nek, kalau mahar yang diberikan oleh suami gitu, nah itu sama istri nanti kan udah jadi milik istri kan ya, Nek, itu boleh nggak sih kita jual gitu, misalnya ketika rumah tangga ada kebutuhan? Boleh. Ketika mahar diberikan saat itu langsung milik kita perempuan. Ternyata namanya orang rumah tangga baru gitu loh. Ekonomi suaminya juga masih susah, kembang kempis gitu kalau napas mah. Sekarang lagi Senin sama Kamis susahan mana? Senin, Kamis. Kalau kembang kempis masih masuk normal ya, kalau Senin Kamis susah. Itu yang lebih susah waktu Senin, waktu Kamis. Jadi punten, maksud Bedu kadang-kadang sulit. Bolehkah kita menjual mahar kita? Boleh, asal dengan kerelaan seorang perempuan, karena itu milik seorang perempuan. Oh, jadi kalau misalnya suami lakinya langsung ambil, nyolong, harus ganti. Nggak boleh ya, Nek, ya kalau suami. Kalau atau begini, kata suaminya, minjam dulu dong, itu cincin kemarin sama gelang, nanti diganti karena sekarang lagi susah hidup nih zaman corona. Boleh, kalau minjem ganti. Kata istrinya, biarin deh kita sama-sama, itu ikhlas nggak usah diganti. Oke, Nek. Mau ikhlasin apa mau diganti? Ganti, boleh ikhlasin. Oh, udah ngincer. Ya udah, Nek. Kalau kata lakinya gini, Iya. sini dong mas kawin yang kemarin. Yang buat apa? Pinjam dulu. Aku mau nikah lagi dengan perempuan sana. Ikhlasin nggak? Enggak dong, Nek. Enggak nih, mohon maaf. Mohon maaf. Komunikasi dibutuhkan. Ya udah, nanti kita lanjut lagi ya, Nek, Mas Bedu. Nanti setelah ini Nenek akan menjawab pertanyaan dari jamaah baik itu lewat Instagram maupun virtual. Tapi setelah ini, jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama, Dede. Nah, Naon, En? sekarang pertanyaan, Nek, dari jamaah di Instagram. Tok. Ini ada dari Reki Harvinda. RH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam RH. Galau nih, Ma. Ada apa? Mama saya mau tanya, bolehkah kalau ingin menikah dengan mahar pernikahannya berupa buku sebagaimana ketika Bung Hatta menikah dengan Rahmi Hatta dengan mahar pernikahannya berupa buku yang judulnya Alam Pikiran Yunani? Terima kasih. Kalau seandainya istri Anda hobinya membaca, dia memang gemar membaca, buku apapun dia baca itu halal, boleh. Tapi punten, orang kan ada yang tidak hobi membaca. Iya. Dia nggak suka baca, nggak hobi membaca, di rumahnya juga punya buku-buku acan, ada buku juga nggak pernah dia baca, artinya tidak bermanfaat. Karena mahar itu sesuatu yang berharga dan bermanfaat. Oke. Kalau Bisa dimanfaatkan oleh istri Anda. Satu buah buku boleh. Kalau maharnya satu buah lagu dinyanyikan tunai, mas artinya kan buku kan kalau ayat suci kan dilanturkan kan ya, Ma. Kalau satu buah lagu
Boleh Kalau si istrinya itu rela. Rela. Ya silakan. Cuman sekarang sebagai seorang muslim, apa sih manfaatnya lagu? Kecuali kalau misalnya ayat-ayat Al-Quran misalnya. Tuh anak 4 tuh. Kan mereka penghafal Quran semua. Waktu nikah baca Al-Baqarah. Ya penghulunya sampai pegel. 286 ayat. Jadi itu diperbolehkan. Cuman kalau dengan lagu sih silahkan saja. Kalau perempuannya rela. Cuman kalau mamah berpikir kayaknya maknanya kurang. Khususnya kurang ya. Betul. Oke. Sakralnya kurang ya. Betul. Kebahagiaannya kurang. Oke. Akhiratnya apa yang diperoleh? Sementara pernikahan itu ibadah itu harus yang ikhlas karena Allah, yang diridhoi oleh Allah. Kalau hanya lagu, apalagi lagu jingkrak-jingkrakan, bagaimana Allah ridho? Apa hikmahnya buat rumah tangga kita? Ya kayak misalkan dia mampu tapi dia ngasih mahar cuma pasang sandal jepit gitu kan. Baru-baru juga ada juga kan cuma. Saran mama lebih baik kalau Anda pengen pakai sandal jepit, tapi begini. Maharnya sandal jepit plus 50 gram emas. Itu baru mantap. Hai kaum laki-laki, berpikir Anda diulang kembali. Walaupun istri Anda bilang boleh sandal jepit, laki-laki punya harga diri. Sandal jepit plus 50 gram emas. 50 kilogram emas pasti pakai berat. Kalau 50 gram pegawai antam kali. Iya benar. 20 kilogram benar kan, ini 20 kilogram benar. Nah, sekarang ada dari Pandu Nirwana. Pandu Nirwana, PN. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam, Pandu Nirwana. Galau nih Mah. Mas, saya mau tanya, kalau seorang istri menggugat cerai suaminya, apakah suaminya boleh meminta kembali mahar yang dulu diberikan? Terima kasih Mas. Bagaimana mahar bisa dikembalikan? Satu. Kalau ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, ternyata dia sudah tidak perawan. Laki-laki tadi boleh meninggalkan istrinya dan diambil kembali yang namanya mahar seutuhnya. Sekarang, seandainya seorang perempuan sudah ditentukan maharnya oleh laki-laki, begitu dia menikah dengan perempuan tadi, belum ngapa-ngapain, suaminya meninggal dunia, maka dia mendapatkan separuh daripada maharnya. Kecuali ada keriduan dari keluarga suami. Ini kasusnya istrinya gugat cerai, terus suaminya meminta maharnya balik. Itu namanya hulu. Hulu itu kan yang namanya cerai mutlak milik suami. Kalau istrinya diperlakukan tidak baik oleh suaminya, boleh gugat cerai. Tidak ada kalimat maharnya diambil. Makanya denger ini. Yang pertama mulu, dengerin biar ngerti. Lagi emang di warung. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, habis ijab kabul, penghulu bilang bacakan taklik talak. Di antaranya nih yang harus tahu nih, jangan suka nyalahin perempuan lu, diambil mahar nggak tahu malu lu. Begini, laki-laki baca. Kalau saya tidak memberikan apakah 3 bulan dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya menyakiti fisik istri saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya KDRT, jatuh talak saya. Dan ada beberapa poin taklik talak. Yang namanya taklik talak dilanggar oleh suami, maka istri sudah berhak gugat cerai. Tidak ada aturan si istri mengembalikan mas kawin. Nggak bakal kita perempuan gugat cerai kepada suami kalau suami memenuhi syarat sebagai rumah tangga. Benar nggak, En? Benar, Nek. Kita perempuan harga diri, jangan nyalahin perempuan mulu. Kenapa jadi beduk? Jadi kan jangan nanya lo. Iya. Yang sama hari balikin. Bukan, Pandu, Nek. Jadi begini, sekali lagi maaf. Yang namanya taklik talak tidak berarti otomatis talak. Oh, taklik talak. Tapi disampaikan bawa ke pengadilan agama, bawa 2 orang saksi laki-laki balik berakal, bahwa suami saya kasusnya ini. Sekali lagi, wahai kaum laki-laki, kalau perempuan gugat cerai dengan Anda namanya hulu, tidak ada hak Anda ngambil mas kawin yang diberikan kepada istri Anda. Apalagi Anda nikah sudah lama. Tuh. Udah diapain tuh bini lu? Mohon maaf nih, kalau dihitung bayar udah mesti keluar duit berapa tuh? Ember laki. Enak banget loh. Balikin mas kawin, parah. Itu mah laki-laki koret. Koret betul Bang. Pasti. Yang ini mah ya. Itu yang pada ketawa ngak. Yang isinya daging kan semua laki koret. Koret. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Satya Negras.
SN. SN. Tatian Negras. Satria Negras. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Galau nih Ma. Ada apa? Saya mau tanya, jika saya tidak punya harta berupa uang, apakah dibolehkan mahar pernikahan berupa anak kandung bawaan? Sebab harta yang paling berharga adalah anak. Ya. Makasih, Ma. Keluarga cemara. Tidak ada dalam kasus ilmu fikih. Tidak ada. Makanya ketika seseorang menikah, Rasul tanya, apa yang kau miliki? Nggak punya apa-apa. Saya cuma- Coba lihat di rumahmu ada apa? Kata laki-laki nggak punya apa-apa. Rasul bersabda, carikan olehmu walaupun cincin dari besi. Saking tidak berharganya. Jadi jangan Anda bilang, paling berharga dalam hidup saya adalah anak saya. Begitu menikah, aku menikah dengan engkau, dengan mas kawin. Anak tirimu ambil. Ih, najong. Jadi nggak ada dalam aturan agama. Aneh, iya. Salah, sorry loh ya. Nggak ada. Penawaran Anda tidak aku terima. Dalam Islam tidak ada. Bertumbin denger gue mah. Iya, mahal. Ada mas kawin anaknya. Iya bener Pak. Kata perempuan tadi, nyusahin gue loh gitu kan. apalagi anaknya masih kecil, bener nggak? Iya bener. Emang enak ngurusin anak. Capek tahu. Jadi jangan ngarang, lu ngarang aja. Pakai pembelaan lagi Pak. Anak adalah harta yang paling berharga. Iya, kata Jangan dia. harta aja tuh buat mahar. Enak banget. Iya. Emang enak ngurusin anak tadi, capek. Capek. Jadi maaf punten, saya bukan menertawakan Anda, menertawakan pertanyaan Anda. Iya, ada aja. Aneh tapi nyata, supaya membuktikan. Anak kasih nih gitu. Terus udah dong, berarti anaknya bukan anak dia lagi. Mama yakin orang yang hadir semua akan tertawa. Terus anaknya depan penghulu begini aja bingung ngatin. Saya buat apa nih Pak? Lu enak banget anak lu dikasih orang, dapat perawan dia. Ya Allah. Anak belum enak di gue. Lagi lahiran yuk. Ya udah Nek. Maksud lo gitu. Nanti kita lanjutin lagi ya Nek dan juga Mas Naon. Putu. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, masih ada pertanyaan nih Nek. Tok naon. Dari, bentar mana? Oh ini dia. Dari Ismail Lentari. Ismail Lantari. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Ismail. Galau nih Ma. Ada apa? Mas saya mau tanya, mahar saya waktu menikah dulu berupa uang, tapi mahar itu udah saya pakai. Apakah itu boleh diganti Mah? Wassalamualaikum. Bukan boleh diganti Ismail. Mahar itu milik istri Anda. Anda wajib menggantinya. Bukan boleh, kudu. Harus ya Nek ya? Kecuali kalau istrinya udah ikhlas kayak tadi Nenek bilang ya. ku ikhlaskan. Kalau kita pakai bersama-sama untuk kebutuhan rumah tangga bersama gitu Mah. Kembali Tetap ke harus istrinya. diganti. Oh. Ikhlas enggak? Karena itu duit bini. Nah, apakah kewajiban laki? Iya betul Bang. Jadi tetap harus diganti, dikembalikan ini ya. Kalau Anda bilangnya minjam. Kecuali kata istrinya, ini nggak apa-apa lah. Pakai aja deh, Ini ya. pakai aja deh, nggak apa-apa kan buat rumah tangga kita. Itu Anda nggak perlu nggak perlu ganti. Kembalikan lagi ya. Oke. Takutnya lupa, saya takut pernah pakai. Takutnya nih Mah. Kalau Anda merasa takut terpakai dulu mas kawin yang diberikan kepada istri Anda, apa salahnya? Begitu punya rezeki, belak kasih istri Anda. Nih, aku berikan engkau emas. Wah, cincin, semua jar dibeliin. Nih, aku belikan kamu misalnya apa ada yang dia suka, itu boleh. Udah dah, Insya Allah mah udah dah. Lebih banyak. Insya Allah dah. Syukur. Artinya Cuma lebih takut kaya pada- daripada waktu nikah. Pada saat itu tuh minjemin apa ya, udah pakai aja deh gitu lupa. Oke, Pokoknya saya daripada kamu ragu-ragu begitu mati oleh malaikat, kamu pernah punya utang. Tidak, ternyata istrimu dulu minjem mas kawin. Digebuk sama malaikat. Dan sebelum itu digebuk, ganti di dunia sekarang. Ya udah dah. Ntar. Lebih banyak, lebih baik. Iya Bang. Lebih banyak lebih baik ya Bang ya? Iya, Apa- karena, gantinya ya, Bang? punten, kan baru bilang, tadi kita lagi cerita uang Iya, ya. iya betul Nek. Uang itu nilainya berkurang loh. Iya Nek. Justru Dulu tahun sekian ketika menikah, misalnya, harga emas 200.000. ya, Sekarang udah 700.000. hampir Iya, sejuta. Artinya kalau misalnya dulu ngasih duit itu 2 juta, dulu misalnya 4 gram, atau berapa 2 juta 10 gram, sekarang diganti dengan uang yang seharga emas saat ini. 20 juta bisa kurang lebih. Gitu. Ada nggak di bawah kasur? Nggak, dimakan rayap bawa kasur. Om. Nek, kalau misalnya gini nih, ada satu kasus temen Ayan bilang katanya dia dilamar nih sama laki, terus dia maharnya itu bilang ini berupa cincin.
cincin pernikahan gitu kan. Nah, cincin itu 5 gram, tapi dibagi 2 nih. Jadi kayak satu buat dipakai perempuannya, satu buat si laki-lakinya. Itu gimana? Salah. Jujur aja. Cincinnya 2,5 gram. Enak banget. Yang dipakai laki bukan Mas Pen punya dia. Jangan mau jadi perempuan dibodohin laki-laki yang sok pinter. Buat tuker cincin. Jangan dipinterin. Itu namanya tuker Pinter cincin dia. ya, Maya bukan. Coach kita 5 gram. Masa 5 gram segede kieu? Kan bagi 2. Setengahnya di aku. Separuh sama saya. Jadi artinya mas kawin Anda hanya separuh yang dipakai istri Anda. Anda jangan ingat-ingat, artinya lu minjem dari punya bini loh. Oh, tuh nggak boleh. Nggak boleh, ngibul. Masa sih cuma setengah doang kan? Enggak dong, bukan temannya. Maksudnya gini, 5 gram kan kelihatannya gede. Kata besar, Mak. Padahal 5 gram itu dibagi 2. Anda kaum laki-laki wajib jujur. Mahar itu sesuatu yang berharga yang dibelikan kepada istri Anda, bukan yang Anda pakai. Oh, beda. Gitu. Iya. Itu beda. Jadi nggak cuma setengah-setengah. Yaudah yuk, Nek. Simpan sebagai harta milik istri ya, Pak ya? Iya, yaudah Nek, kita berdoa yuk, Nek, Mas Bedu. Dan buat jemaah di rumah ingat bahwa mahar pernikahan itu adalah kewajiban dari suami untuk diberikan kepada istrinya. Mahar adalah sesuai kemampuan ya, Nek ya, yang dimiliki oleh suaminya. Dan juga keikhlasan dari si perempuannya untuk menerimanya. Bagi perempuan jangan persulit kalau memang ingin menikah dengan laki-laki yang juga sudah soleh, baik, dan lain-lainnya juga ya, Nek ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Karena perempuan yang baik dinikahi, perempuan yang ringan maharnya. Begitu Rasul besar. Laki-laki juga mentang-mentang jangan digampangin, ngasih seenak-enaknya aja Ya ya, Maya. itu nggak bisa. Tunjukin dong kalau dia adalah Apa seorang yang Bedu laki-laki. katakan ada yang surat ke mama. Ketika seorang perempuan ditanya oleh calon suaminya, minta apa? Terserah ya yang paling baik aja. Gusti, cuma dikasih duit 200.000. Ya, Makanya jujur jadi perempuan. Mana kemampuan calon suami Anda? Minta katakan. Begitu habis nikah, ngedumel nangisnya di rumah mama. Dari kemarin kemana aja lu? buat top up juga habis 2 minggu buat top up Maya itu 200.000. 200.000 mah. Iya bener. 100-an 200.000 Bang. Yaudah, Nek, kita berdoa yuk. Semoga jamaah kita nggak ada yang seperti itu ya, Nek. Nggak ada. Amin. Itu berdua aja dah itu. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati Anda, semoga hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindarkan apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami tahu yang namanya pernikahan, mahar itu adalah kewajiban seorang laki-laki kepada calon istrinya. Ternyata alhamdulillah di lingkungan kami, masyarakat kami, kaum laki-laki pun sudah memberikan mahar kepada istrinya. Namun ya Allah, ada juga di kampung kami yang mana orang tua perempuan menentukan mahar yang sangat tinggi ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, sadarkan mereka yang menghargai anak-anak perempuan mereka dengan harga yang tinggi ya Allah. Karena engkau pun berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, berikanlah kepada kami pengertian. Berikanlah kepada kami semua ilmu pengetahuan tentang bagaimana yang namanya menikah, mana yang rukun nikah, mana yang wajib, diantaranya adalah mahar. Ya Allah, sadarkan kepada keluarga, saudara, teman, dan tetangga kami, agar kami melakukan segala perintah-Mu, menjauhi apa yang dilarang oleh-Mu, ya Allah. Sadarkan kepada kami tentang mahar, arti menghargai seorang perempuan. Karena kami perempuan punya harga diri yang berhak memiliki harta. Oleh karena itu, ya Allah, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah buat tausiah dan ilmunya. Terima kasih ya. Makasih Mas Bedu. Anda Bawi, terima kasih. Sekali lagi jamaah, terima kasih telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.